Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Rahayu. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Pekanbaru. Pada hari ini, saya melaksanakan ujian kinerja pada tanggal 23 November 2020 pada jam 10.30 WIB. Dengan mata pelajaran pembuatan busana di kelas 11 Desain Fashion dengan jumlah siswa 36 orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi, Mem. Pagi, Mem. Pagi, Mem. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mem. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Alif. Coba Alif, disiapkan kelasnya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kalian sudah mengambil absen di Google Classroom? Sudah, Mem. Nah, Sudah, Mem. nanti kita lihat ya siapa yang belum absen. Ya, Mem. Sebelumnya kita mempelajari tentang cara pengepresan minggu yang lalu ya. Ya, Mem. Ya. Sekarang tentang teknik memotong yang sudah share di Google Classroom materinya. Sudah ada dibaca? Sudah, Mem. Ya. Sebelum tampilkan materinya, kalian sebelumnya sudah pernah menggunting atau memotong bahan tidak? Sudah, Mem. Nah, ya, sudah ya, di kelas 10 ya. Ya, Mem. Ada kesulitan nggak dalam menggunting bahan? Alhamdulillah nggak ada. Motif ya. Nah, di sini nanti kalian mengerti cara-cara teknik memotong dengan memperhatikan arah serat dan motif-motifnya. Ada motif sera atau motif kotak-kotak, ya, geometris. Nah, oke, Mem tampilkan ya. Bentar. Sudah kelihatan lagi ya? Sudah, Mem. Nah, tentang teknik memotong bahan.
dengan kompetensi dasarnya menerapkan teknik memotong. Tujuan pembelajaran pada hari ini dengan model discovery learning dan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menentukan teknik potong bahan atau kain dengan teliti, mandiri, dan penuh rasa ingin tahu. Yang kedua, menerapkan teknik memotong bahan atau kain dengan teliti, mandiri, dan penuh rasa ingin tahu. Nah, selanjutnya, yang pertama, Ananda harus mengetahui tempat kerja dan alat pemotong bahan. Tempat kerja memotong bahan yaitu suatu tempat kerja yang diatur untuk kenyamanan dalam bekerja, khususnya memotong bahan. Ruangan yang digunakan untuk memotong bahan sebaiknya memiliki ventilasi untuk sirkulasi udara yang bersih dan lancar, serta penerangan yang cukup. Ruang gerak di dalam ruangan cukup, tersedia tempat penyimpanan alat dan bahan, tersedia tempat pembuangan sisa perca kain, dan aman bagi penggunaan ruangan atau alat yang ada di dalamnya. Menyiapkan tempat kerja memotong bahan harus ergonomik, yaitu dengan mempertimbangkan tempat kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan. Semua alat yang digunakan harus tertata rapi dan efisien. Lingkungan kerja yang terorganisasi dan bersih akan meningkatkan semangat kerja untuk menghasilkan produk busana yang baik. Nah, alatnya apa saja? Alat yang dibutuhkan untuk memotong bahan diantaranya, yang pertama meja potong. Nah, bisa dilihat meja potongnya seperti pada gambar ya. Meja potong digunakan pada saat memotong harus memenuhi standar potong dengan ukuran 2 meter kali 0,8 meter dengan tinggi 75 cm. Jadi pas dengan sebatas pinggang kita. Yang meja kayu ini digunakan dengan permukaan yang datar dan rata. Ya. Yang kedua, gunting bahan. Nah, udah punya ya gunting bahan ya. Nah, gunting bahan ini digunakan untuk memotong kain dan harus mempunyai kualitas yang bagus dan tajam. Jadi kalau misalnya gunting kain ini tumpul atau tidak tajam, akan merusak serat kain. Dan cara merawat gunting bahan ini jangan sampai jatuh. Karena kalau sudah jatuh, gunting bahan ini akan mudah tidak tajam. Nah, apabila sampai gunting bahan ini tidak tajam, kalian bisa mengasahnya. Nah, bagaimana cara mengasahnya? Jadi, bila ingin mengasah gunting, gunting harus berada pada posisi miring ke sisi kanan. Lihat pada gambar ya. Itu bisa di gambar nomor 3. Itu. Bagian yang diasah harus menyentuh atau mengikis mata gunting yang tajam. Dan sebaliknya, jika gunting dengan posisi sebelah kiri, maka mata gunting akan menjadi rusak. Nah, yang ketiga itu pita ukur. Pita ukur digunakan setiap langkah proses pembuatan suatu busana, mulai dari mengambil ukuran, menggunting kain, dan pada saat menjahit. Yang keempat, jarum pentul. Nah, jarum pentul ini digunakan untuk menyemat pola pada kain yang akan dipotong. Nah,
jarum pentul ini harus dipilih yang ujungnya runcing supaya tidak merusak serat kain ya. Nah, yang kelima, pemberat. Nah, seperti ini contoh gambarnya. Pemberat digunakan untuk menahan kain dan pola supaya letak kain tidak bergeser ketika proses pemotongan kain dan menghasilkan potongan atau guntingan kain tepat pada garis kampuh pola. Yang keenam, kapur jahit. Kapur jahit ini digunakan untuk memberi tanda pada saat menggunting bahan. Nah, kapur jahit ini juga ada model yang baru, seperti ini, pensil jahit ya. Nah, kapur jahit atau pensil jahit ini dapat hilang pada permukaan bahan apabila dicuci. Jadi tidak mengotori bahan ya. Nah, yang kedua, teknik meletakkan pola di atas bahan. Jadi kalian harus hafal betul ini teknik meletakkan pola. Meletakkan pola di atas bahan atau kain dengan cara pola yang paling besar terlebih dahulu diletakkan di atas kain. Dan selanjutnya pola-pola yang lain sampai yang paling kecil. Nah, bahan yang polos, nah, cara meletakkan pola pada bahan itu ada 3. Yang pertama, di bahan polos. 2, memperhatikan motif bahan. Yang ketiga, tekstur bahan. Nah, bahan polos. Cara meletakkan polanya dapat dengan cara bolak-balik atau searah dan tetap memperhatikan arah serat. Contohnya seperti ini. Ini peletakan pola rok dengan bahan polos. Yang kedua, motif bahan. Nah, yang pertama, motif searah. Pada bahan yang bermotif atau corak searah, peletakan pola harus searah, tidak boleh dibolak-balik, karena akan mempengaruhi hasil busana. Misalnya contoh pada gambar. Nah, ini arah motifnya ke atas. Jadi, peletakan polanya harus mengarah motif ke atas ya. Jadi, tidak bisa bolak-balik. Apabila diletakkan bolak-balik, nanti arah motifnya berbeda. Nah, yang selanjutnya motif geometris. Cara meletakkan pola pada bahan bermotif corak atau garis. Cara meletakkan pola pada bahan bermotif atau corak garis, vertikal, horizontal, diagonal, dan kotak-kotak, maka peletakan pola garisnya harus simetris dan menyambung. Nah, dilihat pada gambar. Nah, ini ya, lihat kursor mem ya. Nah, peletakan pada motif geometris ini peletakan pada garis pada motif geometris ini harus sama. Nah, ini pada kerung lengan harus sama di bagian yang pudar kotaknya ya. Nah, bagian pinggang juga seperti itu. Dan juga perhatikan arah kerung lengannya. Nah, ini kan pada puncaknya ini kotak yang lebih gelap, maka ujungnya harus diletakkan di bagian yang gelap. Agar pada penyambungan posisi sambung. Jadi tidak beda ya.
Nah, yang berikutnya motif serak. Cara meletakkan pola pada bahan yang bermotif serak dapat diletakkan bolak-balik. Lihat pada gambar. Nah, ini motif bunganya tidak beraturan. Jadi ada yang mengarah ke bawah dan ada yang mengarah ke atas. Jadi peletakan bolanya boleh bolak-balik. Misalnya lengannya di bagian bawah. Bisa ya. Tapi untuk bagian badannya diusahakan tetap arah serat yang sama. Nah, selanjutnya tekstur bahan. Tekstur bahan ini ada 3 ya. Jadi, tekstur bahan adalah permukaan kain yang apabila diraba akan terasa lembut atau kasar. Yang pertama, pada bahan yang berbulu, tenun lepas, dan berkilau pola. Diletakkan dengan posisi satu arah. Nah, misalnya tadi bahan polos, itu bisa mencontohkan dengan bahan satin. Itu kan kalau satin mengkilap ya, jadi peletakan polanya harus satu arah. Jadi tidak bisa dibolak-balik. Supaya apa? Nah, supaya arah sinar atau arah mengkilapnya tidak bolak-balik ya. Yang kedua, pada bahan yang bertekstur kusam, kasar, dan ditenun dengan silang polos, maka pola dapat diletakkan dengan 2 arah. Yang ketiga, pada bahan yang tipis atau tembus pandang. Penambahan kampu cukup 1 cm dan penambahan kelim 2 kali lebar kelim. Nah, peletakan pola pada kain tembus pandang polos bisa bolak-balik atau satu arah. Nah, ini yang mencontohkan dengan bahan beludru. Dengan bahan beludru ini, peletakan polanya harus satu arah. Nah, selanjutnya teknik memotong bahan. Bahan sebelum dibentangkan sebaiknya disusutkan dahulu dengan cara direndam dengan air lalu dijemur tanpa diperas, atau dilembabkan dengan cara disemprotkan air di setrika lalu disetrika. Penyusutan bahan dilakukan supaya ukuran busana tidak mengalami perubahan. Nah, bahan apa aja yang cocok dibuat seperti ini? Misalnya saja bahan katun atau bahan batik itu biasanya katun ya. Jadi kalau misalnya tidak dilembabkan terlebih dahulu, nanti pada saat baju sudah jadi, apabila dicuci, nanti bahannya menyusut. Jadi bisa nggak muat apabila baju itu nanti dipakai. Maka harus disusutkan terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah dalam memotong bahan atau kain. Yang pertama, pola diratakan dengan cara disetrika. Karena pola misalnya udah kita buat, pasti ada kusutnya ya. Nah, maka kita luruskan dulu dengan cara disetrika. Yang kedua, periksalah kelengkapan pola dan perhatikan tanda-tanda pola. Nah, kelengkapan pola seperti apa? Kelengkapan pola ini misalnya pola badan, pola lengan, pola kerah, atau lapisan-lapisan. Nah, tanda polanya ini apa? Tanda pola misalnya seperti tengah muka dan tengah belakang, atau tanda arah serat. Ya. Nah, yang ketiga, periksalah kain, apakah kain yang akan dipotong polos, bermotif corak,
atau bertekstur. Ya. Yang keempat, periksalah apakah ada kecacatan warna atau benang kain. Apabila ada kecacatan pada kain, sebaiknya peletakan pola menghindari kain yang cacat tersebut. Jadi, benar-benar diperhatikan kainnya agar tidak terjadi kesalahan dalam memotong bahan. Yang kelima, bentangkan kain di atas meja, potong lalu ratakan. Jangan sampai ada benda lain di atas meja kecuali kain. Nah, kadang kan kita di meja suka ada pensil atau yang lain-lainnya. Itu dapat mengganggu pada saat kita menggunting bahan. Nah, yang keenam, periksalah kain apakah potongan lurus atau tidak. Jika tidak lurus, maka harus diluruskan terlebih dahulu dengan cara tariklah sehelai benang pada arah lebar kain. Lalu guntinglah pada bekas tarikan benang tersebut. Nah, fungsinya ini supaya nanti arah seratnya tidak bolak-balik atau tidak terarah. Jadi jatuhnya busana itu bagus. Selanjutnya, lipat kain menjadi dua arah memanjang atau sesuai dengan rancangan bahan. Kemudian letakkan besi pemberat di atas kain supaya kain tidak bergeser. Selain besi pemberat, kalian bisa menggunakan jarum pentul. Ya. Yang kedelapan, letakkan pola di atas kain dengan memperhatikan arah serat. Yang sembilan, letakkan pola dengan cara meletakkan pola yang besar terlebih dahulu, kemudian mengikuti pola yang lain seperti pola lengan, kerah, saku, dan lapisan. Selanjutnya, semat sudut atau pinggiran pola menggunakan jarum pentul. Nah, ini pinggiran kain ya, disematkan dengan jarum pentul. Yang ke-11, periksalah kembali apakah semua bagian pola sudah tertata di atas kain. Berikutnya, guntinglah kain pada tepi kampu. Kemudian dilanjutkan dengan menggunting pola yang lebih kecil. Terus menggunting kain menggunakan tangan kanan dan tangan kiri meratakan kain. Apabila ada yang kidal atau menggunting sebelah kiri dan tangan kanannya untuk meratakan kain. Yang berikutnya, kain yang sedang digunting tidak boleh diangkat. Jadi tetap rata di atas meja ya. Selanjutnya, letakkan perca kain pada keranjang perca supaya area kerja tetap terjaga kebersihannya. Nah, sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Seperti yang di awal tadi, Non bilang kalian akan mengerjakan KPD yang sudah men-upload di Google Classroom. Sudah ada dilihat ya? Kerjakan ini LKPD dengan waktu 5 menit dengan menuliskan nama dan kelas. Dengan soal 3. Nah, ada gambar-gambar kain. Kalian jawab, tentukanlah bagaimana cara memotong kain sesuai gambar bahan atau kain di atas. Nah, kalian jawab, Mem kasih waktu selama 5 menit. Nanti kalian presentasikan ya. Ya, Mem. Baiklah, saya akan presentasi. Nama saya Alivia Regina Pinkan dari kelas 11 DF. Saya akan mempresentasikan tentang tugas LKPD teknik memotong bahan atau kain.
Gambar pertama yaitu kain polos. Dalam memotong kain polos, peletakan pola pada kain polos, caranya pola diletakkan bolak-balik atau searah dan tetap memperhatikan arah seratnya. Gambar kedua yaitu motif bahan searah. Pada kain yang bermotif atau corak searah, peletakan pola harus searah, tidak boleh dibolak-balik karena akan mempengaruhi hasil busana. Gambar ketiga yaitu motif bahan serak. Cara peletakan polanya pada kain yang bermotif bahan serak dapat diletakkan bolak-balik. Sekian presentasi. Ya, siapa lagi yang mau mempresentasikannya? Ayo yang lainnya dicoba. Ada Naina? Udah, Mem. Saya Naina Zahra dari kelas 11 DF gimana bilangnya? Memprestasikan tugas teknik memotong bahan kain. Gambar pertama, kain polos, meletakkan pola pada bahan polos. Caranya polanya diletakkan bolak-balik atau searah dan tetap memperhatikan arah seratnya. Gambar kedua, motif bahan searah. Pada kain yang bermotif, peletakan pola harus searah, tidak boleh bolak-balik karena akan mempengaruhi hasil busananya. Gambar ketiga, motif bahan serat. Caranya, pola yang akan dipakai apabila kusut dapat diratakan terlebih dahulu dengan cara disetrika. 2. Periksalah perlengkapan pola dan perhatikan tanda-tanda pola. 3. Periksalah kain, apakah kain yang akan dipotong polos, bermotif atau corak, atau bertekstur. 4. Periksalah apakah ada kecacatan warna atau benang pada kain. Apabila ada kecacatan pada kain, sebaiknya peletakan bola menghindari kain yang cacat tersebut. 5. Bentanglah kain di atas meja, potong lalu ratakan, jangan sampai ada benda lain di atas meja kecuali kain. 6. Periksalah kain apakah potongan lurus atau tidak. Jika tidak lurus, maka harus diluruskan terlebih dahulu dengan cara tertarik sehelai benang pada arah lebar kain, lalu guntinglah pada bekas tarikan. 2. Lipat kain menjadi dua arah memanjang atau sesuai dengan rancangan bahan, kemudian letaklah besi pemberat supaya kain tidak bergeser. Ya, Mem. Ya, bagus ya. Kalian dapat mempresentasikannya dari soal LKPD. Nah, selanjutnya materi telah selesai, maka dapat kita simpulkan kesimpulannya apa hari ini materinya. Ada yang dapat menyimpulkan? Kesimpulan dari materi hari ini ialah kita dapat mengetahui alat pemotongan kain yang terdiri dari meja potong, gunting kain, pita ukur, jarum pentul, pemberat kain, dan kapur jahit. Kita juga dapat mengetahui teknik peletaan pola dari bahan marker yang dianalisis terlebih dahulu dengan arah seratnya, motif atau corak, dan teksturnya. Kita juga dapat mengetahui peletakan pola yang dimulai dahulu dari pola yang terbesar, kemudian mengikuti pola-pola yang berikutnya. Dan apabila pola kusut, sebaiknya pola disetrika terlebih dahulu sebelum diletakkan di atas bahan. Dan kita juga dapat mengetahui teknik memotong bahan dengan cara tangan kanan menggunting kain dengan tangan kiri mengikuti di sebelahnya dengan menekan kain yang digunting. Proses menggunting kain tidak boleh diangkat dan digeser karena akan mengakibatkan hasil tidak lurus dan rata. Sekian kesimpulan dari sudah menyimpulkan pada materi hari ini. Ada lagi yang mau mencoba?
Jadi simpulkan ya materi hari ini. Yang pertama, alat pemotong kain terdiri dari meja potong, gunting kain, pita ukur, jarum pentul, pemberat, dan kapur jahit. Yang kedua, peletakan pola di atas bahan dianalisis terlebih dahulu seperti serat, motif atau corak kain, dan teksturnya. Yang ketiga, peletakan pola dari pola terbesar terlebih dahulu, baru mengikuti pola-pola yang kecilnya. Yang keempat, apabila pola kusut, maka lebih baik setrika dulu agar lurus, agar tidak mengganggu dalam memotong bahan. Yang kelima, teknik memotong bahan teknik memotong bahan dengan cara menggunakan tangan kanan dan tangan kiri meratakan bahan, atau boleh sebaliknya. Yang keenam, menggunting kain tidak boleh diangkat agar tidak merusak bahan atau kain, ya. Nah, sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Kalian dapat mengerjakan soal evaluasi yang sudah Mem share di Google Classroom. Sudah ada dilihat ya? Seperti ini soalnya. Jadi soalnya itu berbentuk pilihan ganda dengan 10 soal. Kalian isi nama, kelas, dan soal-soalnya diisi dengan benar. Sudah selesai? Ya. Nah, sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang kurang mengerti atau kurang paham dengan penjelasan yang Ibu berikan, kalian dapat menghubungi Ibu di WhatsApp grup kita, atau dapat kalian mencari referensi lain di Google atau di referensi buku-buku lainnya tentang teknik memotong. Jadi minggu depan kita mempelajari tentang teknik memotong. Kita memotong pola rok di atas kain yang sudah kalian siapkan ya. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat menambah pengetahuan Ananda semua. Dan pada masa pandemi ini kalian dapat menjaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Coba Alif siapkan dulu untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.